Informasi lainnya pemirsa, tim penasihat hukum mendatangi Polda Metro Jaya menanyakan permintaan data temuan dalam kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Polisi menjanjikan akan memaparkan data-data tersebut. Sore kemarin, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan tindak lanjut penyampaian surat permintaan data tentang temuan dalam kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, tim penasihat hukum telah datang menyampaikan surat tersebut pada Senin 6 Oktober lalu, di mana tujuan utamanya adalah membuka kembali penyelidikan kasus ini. Penasihat hukum mendapatkan respon dari kepolisian, dan petugas berkomitmen akan menjelaskan dan memaparkan mengenai barang buktinya dalam waktu dekat. Saya kemari menanyakan mengenai surat kami yang minggu lalu. Kami meminta beberapa data, tapi sudah dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Resmob, bahwa datanya itu setelah ada penjelasan baru kita data, sehingga maksudnya adalah data-data yang kita minta itu biar dijelasin dulu baru kita akan diberikan, seperti itu. Terus yang kedua, sebelum itu juga bukan mungkin, pastinya kami akan ke TKP dulu, akan dibantu oleh pihak Polda Metro Jaya untuk melihat urutannya gimana, sehingga pada saat kita memaparkan kami sudah dapat gambaran. Pada Jumat sore ini kembali datang Pak Dwi Semabuk Mira, perwakilan dari penasihat hukumnya dalam perkara almarhum ADP, hadir di sini kembali tadi membahas kesepakatan, ya, beberapa kesepakatan yang minggu depan akan segera dilaksanakan, ya, minggu depan akan segera dilaksanakan. Dan paling lama mungkin Kamis, ya Pak, ya, Kamis dari tim akan hadir lengkap, ya, kemudian nanti akan disambut oleh dari Direktorat Kriminal Umum, dalam hari ini dari Subdit Resmob, ya, untuk memaparkan segala suatu hasil mulai dari olah TKP sampai dengan penyelidikan hingga hari ini. Maksudnya hari ini karena handphone korban kan sampai saat ini belum ditemukan. Jadi nanti penyelidik juga akan memaparkan bagaimana metode mereka mencari serta cara mereka untuk menemukan barang bukti yang handphone korban. Ya pemirsa, saat ini kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Teslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMI Jakarta. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata Arman dan pemirsa Sindu. Pada pagi hari ini aktivitas kendaraan di kawasan Taman Mini ini terlihat memang ada peningkatan volume kendaraan ke arah Taman Mini, baik itu kendaraan yang keluar dari exit tol Taman Mini maupun kendaraan dari arah Rawamangun yang akan mengarah ke Taman Mini. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light dengan jumlah volume kendaraan ke arah Taman Mini ini mengalami peningkatan. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Keramat Jati saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Pinang Ranti maupun Lubang Buaya saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi hanya pada antrian traffic light saja. Memang sampai saat ini arus lalu lintas ke arah Taman Mini ini prediksi kami akan terus terjadi mengingat ini akhir pekan. Tentunya kami harapkan bagi para pengguna jalan dapat mengikuti rambu serta marka yang ada, kemudian ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 262 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 29 orang, korban luka berat 29 orang, serta
korban luka ringan sebanyak 326 orang. Dari data tersebut 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Mengingat memang sampai saat ini kawasan Taman Mini bagi pengendara roda 2 juga mendominasi jumlah volume kendaraan. Kami harapkan juga untuk pengendara roda 2 dapat menggunakan helm standar SNI. Sampai saat ini kesadaran masyarakat di kawasan Taman Mini ini akan pentingnya penggunaan helm standar SNI masih kurang. Tentunya hal ini kami harapkan Anda dapat memperhatikan penggunaan helm standar SNI pada jalan raya saat Anda berkendara. Hal ini untuk melindungi kepala Anda. Kemudian bagi Anda yang beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan. Untuk Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan, tentunya pilihlah rute-rute yang aman untuk dilintasi. Apabila lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk menghindari terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi diri Anda maupun pengendara lainnya. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami 9119. Nata Arman, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadier Lintas laporannya dari kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, seorang oknum PNS yang bertugas di Kabupaten Waikanan, Lampung nekat menyamar menjadi jasa gadungan. Pelaku nekat menyamar lantaran mendapatkan imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk menyelesaikan sebuah kasus. Inilah sosok jaksa gadungan yang menyamar saat diamankan oleh Kejari Oki Sumatera Selatan. Menggunakan atribut lengkap dinas kejaksaan yang dibelinya dari pasar, dirinya tertunduk lesu dan tak berkutik usai penyamarannya terbongkar. Dalam aksinya, pelaku mengaku berasal dari Kejagung RI, bidang BIN, namun setelah dicek kebenarannya, ternyata namanya tidak terdaftar. Diketahui pelaku merupakan seorang PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pelaku nekat menyamar menjadi jaksa gadungan lantaran mendapat imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk mendekati Kejari Oki Sumatera Selatan agar dapat menyelesaikan sebuah kasus. Bahwa yang bersangkutan merupakan oknum ASN dari Kabupaten Waikanan, kemudian beliau menyamar jadi seorang jaksa. Selanjutnya jaksa gadungan ini langsung diserahkan ke Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Oki Sumatera Selatan, Fitriadi Anyus melaporkan.